Lah kita mulai masuk firman Tuhan, saudara. Saya percaya, saya ajak saudara bisa dengarkan sungguh-sungguh. Saya waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, dan saya tahu ini bukan hanya sekedar pengajaran, ini bukan hanya sekedar khotbah, tapi saya tahu ini ada janji nubuatan. Saya sudah tangkap dulu, ini bukan sekedar khotbah, saudara, untuk menguatkan iman. Ini bukan sekedar pengajaran, saudara, tapi ini ya firman Tuhan ini ada janji nubuatan, saudara. Kalau saudara bisa tangkap, saudara bisa ikuti, saya percaya saudara akan mengalami sesuatu yang hebat, yang luar biasa sekali, saudara. Ya, seri khotbah bulanannya sekarang waktunya terbaikmu. Artinya, saudara, ini sedang masuk waktu yang terbaik, waktu yang sangat terbaik untuk kita, saudara. Tuhan berkatakan untuk gereja yang Tuhan percayakan, untuk setiap kita, saudara. Ini waktu yang terbaik sedang datang. Ini musimku. Kita harus mulai mengimani. Ini musimku. Ya, ini musim bagiku, saudara. Ini waktu bagiku. Karena ada pesan yang luar biasa. Nanti saya akan sampaikan. Saya sangat-sangat diteguhkan sekali, saudara. Ya, ini giliran kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Jadi bintangnya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 1. Segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, saudara. Jadi kita tahu dulu, saudara, segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, ada waktunya menabur, ada waktunya ya menumbuhkan, ada waktunya menuai, saudara, betul? Ada waktunya lahir, ada waktunya masih bayi dan makin dewasa, bahkan nantinya pulang ke rumah Bapak. Segala usaha itu ada waktunya hujan, ada waktunya kemarau, segala sesuatu sekali lagi ada waktunya. Pengkhotbah itu yang berbicara jelas sekali, saudara. Segala sesuatu ada waktunya. Dalam kehidupan kita, kita akan mengalami, saudara, waktu-waktu yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kita di Indonesia kemarau dan hujan, kita semua mengalami. Kalau di negeri 4 musim, semua 4 musim bergantian, ya kita mengalami, saudara. Tapi kadang-kadang kita akan mencapai suatu waktu yang luar biasa sekali. Ini waktu yang luar biasa sekali, saudara. Kita bisa lihat misalnya lah ulat, saudara. Ya, siapa yang suka ulat di sini? Mainan ulat, ibu-ibu suka enggak ulat? Suka enggak ulat, saudara? Gak suka atau ya, wah jijik, apa? Wah apa? Gatal, wah merinding. Ini besok dicari yang lebih lagi. Wah gitu, saudara. Jadi kapan ada saatnya, ya itu jadi ulat. Orang gak suka dianggap jijik, dianggap wah disingkirin gitu, saudara. Dalam hidup kita bisa mengalami seperti itu, saudara. Hidup kadang-kadang wah dianggap gak baik, macam-macam, mengalami penolakan, mengalami dianggap rendah dalam kehidupan. Kadang-kadang kita bisa masuk masa seperti itu, saudara. Iya, lalu juga masanya kalau seperti ini jadi kepompong, saudara. Ada masanya satu kali jadi kepompong, seolah diam saja, gak bisa berbuat apa-apa, gak ada apa-apa. Ya hanya bisanya diam. Kalau tadi disingkiri orang, ya dianggap jelek dan macam-macam. Sekarang seolah-olah diamin saja. Tuhan pun seolah-olah diam. Doa ya gak dijawab langsung, gak ada apa-apa. Diam. Sekalinya, ya itu ada waktunya. Tapi sekali lagi nanti ada waktunya akhirnya, saudara, jadi kupu-kupu. Saat yang indah akan datang, saat yang luar biasa datang. Kalau sudah jadi kupu-kupu bisa terbang kemana-mana, bisa mendapatkan manisnya dari bunga, bisa dipuji-puji orang, saudara. Wah luar biasa sekali. Ada waktunya jadi ulat, ada waktunya kepompong, ada waktunya jadi seperti kupu-kupu, saudara. Kebetulan sekarang masuk bulan Agustus juga sama, saudara. Kita mau merayakan apa, saudara? Merayakan apa, saudara? Kemerdekaan kita 79 tahun yang lalu. Betul, saudara ya? Jadi itu waktu kemerdekaan itu luar biasa sekali, saudara. 17 Agustus 45. Kita ngomongnya gini tuh, saudara. Sorak-sorai merdeka.
Tapi coba saudara bayangkan, misalnya saudara ya tahun 1940 nggak ada apa-apanya tuh saudara. Betul nggak saudara? Ya, apalagi 30 yang nggak ada pekan dijajah lama sekali, nggak ada apa-apa saudara. 1943 pun nggak ada apa-apa saudara. 1944 nggak ada apa-apa saudara. Seolah-olah yang nggak kelihatan ada apa. Lama, apalagi dijajahnya lama, seolah-olah ya seperti itu terus. Bahkan saya yakin 1945 bulan Agustus tanggal 1 saja ya belum ada apa-apa toh saudara. Betul saudara. Tapi tiba-tiba saudara, Jepang dibom oleh Amerika. Tiba-tiba Jepang menyerah. Tiba-tiba lalu mulai di Indonesia, bangkit semua, tentara kita bangkit, sorakan merdeka, deklarasikan merdeka. Tiba-tiba saatnya berubah, bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka, bukan lagi dijajah, tapi merdeka. Ada waktunya. Dalam hidup kita selalu begitu. Ada waktunya kita lahir bayi dan macam-macam. Terima Yesus sebagai bayi rohani. Tapi makin dewasa ada waktunya diberkati ya dengan kemurahan oleh Tuhan. Tapi ada waktunya kita dibentuk, saudara, diproses oleh Tuhan ya, digembleng oleh Tuhan, diuji oleh Tuhan. Tapi sekali lagi ya, ada waktunya juga dipulihkan, ada waktunya juga diangkat, ada waktunya dipermuliakan. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Saudara, tangkap dulu, segala sesuatu ada waktunya saudara. Dan Tuhan berkata, kalau waktunya datang itu indah. Kalau waktunya Tuhan sudah datang itu luar biasa. Amin. Dan inilah waktunya. Dan inilah waktunya. Dan inilah waktunya. Sekali lagi, inilah waktunya. Inilah waktunya. Ya saudara. Ya, waktu Tuhan itu seringkali datangnya mendadak saudara. Nggak pernah disangka-sangka. Murid-murid saudara, waktu Yesus menyerahkan, waktunya goncang mereka, sampai lari mereka, sampai ketakutan semua. Betul nggak saudara? Tapi ada waktunya Yesus bangkit. Ada waktunya mereka dikumpulkan. Ada waktunya diberi amanat agung. Ada waktunya dipakai menjadi rasul. Ada waktunya dipakai menjadi pengukir sejarah. Ada waktunya dipakai Tuhan luar biasa, bawa Injil sampai ke ujung bumi. Segala satu ada waktunya. Sejak saudara tangkap, ini waktu yang luar biasa untuk kita semua. Iya, untuk saudara dan saya. Jadi saudara, kita harus punya mata yang bisa melihat, hati yang percaya saat waktunya Tuhan datang. Dengar ya, kita harus punya mata yang bisa melihat ini waktunya. Dan hati yang percaya, misalnya lah, Jepang sudah kalah di Jepangnya. Lalu ada berita, saudara nggak dengar berita, nggak tahu kan ya, nggak mungkin tahu ya. Saudara harus bisa dengar atau lihat, tapi juga harus percaya. Ya, nggak percaya juga nggak mungkin tiba-tiba kita ngalami sore harus bisa melihat atau harus bisa mengerti lah gitu, bisa melihat, bisa dengar, tapi juga harus dengan hati yang percaya, saudara. Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Dia sedang mengasihi kota itu, saudara. Dikatakan, ya katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti. Kalau engkau bisa mengerti, itu luar biasa. Sayangnya tidak bisa mengerti. Ya, bagaimana kalau engkau bisa mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan melilit engkau ya dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala penjuru, dan mereka akan membinasakan engkau serta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal tergeletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Tuhan melawat, mereka enggak sadar. Mereka nunggu Mesias sudah datang, tetap tidak bisa mengerti, saudara.
Kalau mereka bisa mengerti, beda. Sayangnya tidak bisa mengerti, saudara. Setiap kita belajar bisa mengerti saat kapan Tuhan itu bergerak, saat kapan Tuhan itu melakukan apa. Belajar punya mata lahiriah, tapi juga belajar bisa punya mata rohani yang bisa melihat rencana Tuhan, yang bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan, yang bisa melihat segala sesuatunya ya, yang ada kaitannya dalam kehidupan kita. Nggak bisa melihat, seringkali mengabaikan. Nggak bisa melihat, langkah kita keliru. Nggak akan nanggapi kalau tidak bisa melihat. Betul saudara ya? Kita akan lihat sekarang beda sekali. Ya, kita baca, kalau saudara nanti baca di rumah saja, 1 Tawarikh pasal 12 mulai ayat 23. Di situ saudara akan dapatkan tentang suku-suku yang sedang dikatakan dinubuati. Ada ya 6.800 Bani atau suku Yehuda yang bisa berperang dengan perisai dan tombak. Luar biasa. Ada 6.000 lebih. Ada 7.100 pahlawan gagah perkasa dari Bani Simeon, juga luar biasa. Tadi Yehuda, ini malah ada 50.000 orang Zebulon yang pandai berperang dengan berbagai senjata. Ada banyak yang pandai ini, pandai ini, pandai. Tapi ada satu yang ada kaitannya dengan ini. 1 Tawarikh 12 sekarang ayat 32 saja. Dari Bani Isakar. Saudara, Bani apa saudara? Isakar. Orang-orang yang mempunyai apa? Pengertian. Orang-orang yang punya pengertian tentang apa? Saat-saat yang baik. Kesempatan-kesempatan yang ada. Dia bisa tahu kalau sedang ada kesempatan. Dia bisa melihat, dia bisa mengerti kapan ada kesempatan, di mana kesempatan itu, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat. Orang Israel, jadi mereka juga ngerti apa yang harus dilakukan dengan kesempatan ini. Ini ada kesempatan di bidang A, lalu apa yang dilakukan supaya sungguh-sungguh bisa mendapatkan kesempatan itu, supaya sungguh-sungguh ya gunakan kesempatan itu, mengalami satu yang luar biasa sekali, saudara. 200 orang kepala dengan segala pasukan ya sesukunya yang di bawah pemerintahan mereka. Artinya mereka enggak disebut pasukannya 6.000, 7.000, 5.000, tidak. Yang itu di sini pemimpinnya 200. Mereka punya pemimpin 200 yang bisa melihat, yang bisa mengerti kesempatan-kesempatan yang ada, yang bisa mengerti keadaan yang ada, sehingga mereka bisa mengerti apa yang harus mereka lakukan, kapan mereka bertindak, sehingga kalau mereka mengerti ya kesempatan yang ada, lalu mereka gerakkan pasukannya, mereka gerakkan rakyatnya, maka mereka akan mengalami breakthrough, maka mereka akan mengalami terobosan, maka mereka akan mengalami kemenangan luar biasa. Mungkin pasukannya tidak sebanyak yang lain, tapi kalau tahu timing yang tepat akan menang. Mengerti? Ada tambang, kalau nggak ngerti ya cuma diinjak-injak toh saudara. Betul nggak? Tambang berlian lah, tambang emas. Kalau nggak ngerti ya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau bisa mengali, akan bertindak. Bagian menggalinya, bisa menggali, baru bisa berhasil. Sekali lagi, ini adalah yang luar biasa. Kita harus bisa melihat, kita harus bisa mengerti, dan kita harus berani percaya, dan kita harus menanggapinya dengan baik. Kalau kita bisa, saudara lihat kemuliaan Tuhan. Misalnya Alkitab, Yesus sedang lewat, ada perempuan pendarahan 12 tahun. Dia mendengar Yesus sedang lewat, dia mengerti ya Yesus saat itu di dalam hidupnya ada kuasa penyakit, saudara. Karena dia ngerti, maka dia bertindak dan dia percaya, asal aku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dia berjuang, dia melangkah, sungguh-sungguh memperjuangkan, saudara. Dan waktu dia jamah, sungguh-sungguh dia ngalami mujizat, sungguh-sungguh dia sembuh. Kalau dia nggak ngerti, saudara, atau ngerti nggak percaya, nggak ada apa-apanya. Sekalipun waktunya Tuhan datang dalam hidupnya. Bartimeus si buta juga sama. Tuhan lewat, ya dia dengar. Tuhan lihat, ini kesempatan. Dia bisa melihat, ini kesempatan. Ada Tuhan yang akan jadi jawaban. Dia tidak mau diam, dia percaya, teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud itu artinya Mesias kalau zaman dulu. Juru selamat yang bisa menyelamatkan aku. Kasihanilah aku. Oh, aku bisa ditolong, kasihan aku. Gak didengar sampai ditegur, jangan kamu ribut. Itu loh, Tuhan tetap jalan saja, jangan ganggu.
teriaknya lebih keras karena dia tahu, oh di dalam Yesus ada keselamatan, ada pertolongan yang menyelesaikan masalahnya. Dia teriak lebih keras lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, teriak. Ternyata membuat Yesus berhenti. Apa yang kau butuhkan supaya aku bisa melihat sembuh? Dengar ya saudara, saya sangat percaya nanti saja. Ini Kairos, ini waktunya sedang datang. Ya, nanti saya tidak, ini khotbah sudah dibuat 2-3 bulan yang lalu, tapi kemarin saya diteguhkan luar biasa sekali, saudara. Ini waktunya. Saya doakan setiap saudara bisa mengerti, bisa melihat, bisa percaya, bisa ambil bagian, dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Saudara, setiap krisis, saudara dengar ya, semua orang lihat krisis, selalu ada celah-celah terobosan. Kalau bisa melihat celahnya, saudara bisa melihat, saudara masuk di situ, saudara ambil bagian di celah-celah itu, saudara akan mengalami anugerah lebih daripada kalau tidak krisis. Asal bisa melihat, bisa mengerti, dan itu sesuatu yang luar biasa. Saya doakan, saudara bisa melihat, bisa melihat, bisa melihat, bisa melihat, berani percaya, berani percaya, berani percaya, berani percaya, berani bertindak, berani bertindak, berani bertindak, berani bertindak. Saya percaya itu, saudara. Ada 2 hal yang Tuhan kerjakan ya di masa prime time atau waktu yang terbaik atau Kairos. Yang pertama, pintu akan dibuka. Yang biasa tertutup, nggak bisa. Kita mau masuk di situ nggak bisa, nggak diterima atau macam-macam, ditutup, ditolak, akan dibukakan saat ya Kairos ya Tuhan datang. Tiba-tiba pintu dibuka, bahkan pintu tembaga yang mengganggu doanya dibukakan oleh Tuhan. Pintu yang menghalangi dibukakan oleh Tuhan. Kolose 4 ayat yang ketiga, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu. Supaya Allah saudara? Membuka pintu untuk beri pemberitaan kami, sehingga kami dapat memberitakan tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjara. Oh, Paulus berkata pada jemaat Kolose, doakan aku supaya apa? Tuhan bukakan pintu, saudara. Karena saat itu di sana seperti masih tertutup, kasih karunia-Nya belum ada di situ. Doakan supaya suku-suku lainnya Tuhan dengar ada kasih karunia, pintu dibukakan supaya Paulus bisa beritakan dengan pengurapan, dengan kuasa, jadi berkat, dijamah banyak orang diselamatkan. Doa salah satu cara Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Ya, Kairos Tuhan datang, kesempatan datang. Salah satu cara pintu dibukakan untuk setiap kita. Doakan. Itu salah satu untuk menanggapi, saudara. Nah, saya ajak 1 Korintus 16 ayat 9. Sebab di sini ada banyak kesempatan. Katakan apa, saudara? Sebab di sini apa? Ada banyak kesempatan bagiku, kata Paulus. Beda dengan Kolose, seperti tertutup, masih sulit sekali, seperti gak ada kesempatan. Ya belum ada. Tapi di Korintus ini pintu sudah dibuka. Ada banyak kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Saat itu memang ada banyak penentang, tapi sebetulnya ya pintu sudah terbuka. Dikatakan ada banyak kesempatan. Selamatkan si A, selamatkan si B, selamatkan si G, dapat kasih karunia, melakukan A, melakukan B, dan banyak sekali. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Jadi waktu Tuhan bukakan pintu, maka saudara akan lihat banyak kesempatan. Tiba-tiba saudara temukan banyak kesempatan. Saudara temukan banyak kesempatan yang dulu seolah-olah gak ada kesempatan karena pintu masih tertutup. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan sedang memberikan janjinya berupa nubuatan. Ini waktunya. Ya, sudah datang sesuatu yang luar biasa. Akan banyak pintu dibukakan untuk saudara. Akan banyak kesempatan diberikan pada saudara. Akan ada banyak yang bisa saudara garap. Akan ada banyak yang bisa saudara kerjakan. Akan ada banyak yang bisa saudara dapatkan. Sekalipun ada banyak penentang, saudara jangan kaget ya. Semua berkat datang kadang-kadang justru saat tidak baik.
bukan saat baik-baik. Ya, krisis saat tidak baik, di balik krisis ada kesempatan yang luar biasa. Tadi saya katakan, kalau saudara dapatkan celahnya, saudara akan alami terobosan. Setiap krisis akhirnya akan muncul orang-orang sukses yang baru. Ya, pengusaha-pengusaha yang baru muncul, tiba-tiba dipakai Tuhan. Karena itu orang-orang yang dapatkan ya jalannya saudara saat krisis. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Kisah Rasul ya sekarang 28 ayat 30 sampai 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang padanya. Dan ya terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena sudah dibukakan, saat itu saat Paulus mulai ya bergerak, maka dia bisa ngajar ya tanpa rintangan dan beritakan Injil sehingga banyak orang dijamah, banyak orang menjadi percaya, banyak orang dapat pengampunan, banyak orang dapat keselamatan, banyak orang mendapat kasih karunia dan anugerah Tuhan. Jadi saja saat Keros ini datang, saudara, kalau saudara nanggapi lo ya, saudara bisa lihat ya prinsipnya, bisa melihat, berani percaya, saudara melangkah, tiba-tiba dibukakan, tiba-tiba dibukakan. Ada banyak nanti saudara bisa lihat, ada ini yang luar biasa. Dan kalau saudara masuk, saudara akan menemukan banyak yang bisa saudara lakukan. Itu yang pertama, pintu dibuka. Ya, saat waktunya datang. Yang kedua, favor akan dicurahkan. Favor, kemurahan, kasih karunia, anugerah. Bukan karena kita layak, tapi dilayakkan. Bukan karena bisa, tapi dibisakan. Bukan kita punya hak, tapi karena berkat saja. Saudara, itu akan datang dalam hidup kita. Sebetulnya itu ya kita nggak punya hak, tapi karena Tuhan yang memberi, ya datang saja. Sebetulnya kita tidak mampu, tapi Tuhan yang menyertainya sehingga jadi mampu. Ya nggak layak, dilayakkan. Mazmur 102 ayat 14. Engkau sendiri akan bangun, ya, akan menyayangi Sion. Sekarang sebab apa saudara perhatikan, sudah waktunya. Sebab apa saudara? Sudah waktunya untuk mengasihinya, untuk nyatakan kasih karunia dalam aslinya, saudara. Untuk nyatakan kemurahannya. Ya, sudah tiba saatnya. Ini saatnya datang. Ini saatnya sudah tiba. Berbahagialah bagi setiap saudara yang menanti-nantikan jalan keluar, yang menanti-nantikan kemurahan Tuhan, yang menanti-nantikan anugerah Tuhan, yang menanti-nantikan ya karya Tuhan. Ini waktunya, it's time saudara. Tuhan sedang memberikan waktu yang luar biasa. Waktunya Tuhan berkarya. Kalau saudara bisa melihat, kalau saudara berani percaya, saudara berani tangkap dan melangkah, pintu akan dibukakan, kasih karunia dicurahkan, anugerah dicurahkan. Saudara, saya sangat percaya, saudara. Ya, lalu kita akan belajar yang the power of favor, atau dahsyatnya kalau kita itu mendapatkan favor Tuhan. Kalau ada favor Tuhan itu luar biasa. Yang pertama, favor Tuhan mendatangkan apa? Pengecualian yang umum tidak bisa, umum tidak boleh, tapi kita itu bisa dapat pengecualian. Yang lain nggak bisa, kita bisa. Yang lain nggak boleh, kita boleh. Yang lain ini krisis, kita malah dapat anugerah. Yang lain ini gelap, kita malah sedang dapat terang. Ada pengecualian, perbedaan. Allah mengadakan perbedaan, saudara. Kejadian 6 ayat 8. Ya, tetapi Nuh mendapat apa? Kasih karunia di mata Tuhan. Saudara perhatikan pada zaman Nuh, ya orang hidupnya tidak baik, betul. Allah marah, Allah sudah ambil keputusan akan dijungkir balikkan, ya akan dilenyapkan semuanya, betul. Semuanya. Tetapi Nuh dapat kasih karunia, dapat penguacilan. Ini mau dilenyapkan semua, tapi beda dengan Nuh. Dia dikecualikan dari semua ini. Yang lain akan dibinasakan, tapi Nuh akan dilindungi, akan dipakai Tuhan. Justru melakukan hal yang luar biasa, hal yang luar besar. Itu ada pengecualian. Orang yang dapat kasih karunia
lebih daripada seharusnya, lebih daripada umum, ada kecualian. Itu dapat kasih karunia dalam hidup kita. Kita akan lihat banyak hal. Saya doakan juga setiap saudara dapat kasih karunia pengecualian. Harusnya nggak bisa, tapi Tuhan tolong saudara jadi bisa. Harusnya nggak mungkin saudara pegang proyek itu, tapi kasih karunia yang buat yang tidak mungkin jadi mungkin. Harusnya nggak bisa untuk masuk sekolah itu, tapi Tuhan buat yang nggak bisa jadi bisa. Tadi saya dengar satu kesaksian, saudara, satu jemaat, ya anaknya Andre yang kena kanker itu loh saudara. Kanker stadium 4 itu, pembicara juga saudara. Nah waktu Andre itu kena ya kanker stadium 4, dia itu sebetulnya sudah mau ya ambil sekolah S3 gitu saudara. Jurusan salah satu gitu saudara, saya lupa jurusannya. Tapi karena ayahnya sedang kena sakit, dia nunggu ayah itu. Dia tunda. Setelah Tuhan lakukan mujizat, Pak Andre masih ingat ya, kankernya disembuhkan total seperti itu, sudah selesai. Dia kerinduannya mulai dilakukan. Dia mulai usaha, saudara. Oleh ya, ada di Eropa. Memang itu keinginan sejak dari dulu. Ya kalau diceritakan panjang, yang pasti akhirnya dia milih. Di antaranya itu ada 3 yang dia pilih, yang dia daftar, saudara. Yang dia daftar. Dia sudah milih itu yang daftar, salah satunya yang paling dipilih adalah ya Lion namanya gitu sekolah. Saya nggak tahu tapi dia persaing seperti itu. Wah dia sudah terus senang, dia mulai melangkah. Ya satu hari dapat berita dari salah satu ya universitas yang dia dapatkan ditolak. Saudara. Kok diem ya? Ya memang ditolak. Ya tidak apa-apa ya memang ditolak saudara. Wah dia berkumpul saudara. Oh dia berusaha lagi yang kedua, dinantikan saudara. Yang kedua saudara, setiap dia berjuang saudara. Oh akhirnya dapat jawaban. Apa kira-kira? Ditolak saudara. Akhirnya tinggal yang satu. Wah ini satu ini malah yang paling diidam-idamkan saudara. Iya sekolah yang paling dipilih, yang diharapkan. Tunggu. Lalu hasilnya apa? Ditolak. Tapi bagus, papanya menghibur dia. Gak apa-apa, tetap doakan, tetap imani. Nantilah ada yang gugur, mundur, dan kamu diterima. Ya papanya bisa ngomong gitu saudara. Jangan putus asa. Nantilah ada yang undur. Ya satu, ini bagian kamu bisa masuk. Dia tetap saja berjuang saudara. Waktu di sekolah itu ada acara apa, dia datang saudara. Padahal sudah ditolak. Ketemu dengan yang nolak saja dia berkata, malu aku sudah ditolak kok masih datang di ya universitas itu saudara. Tapi satu hari waktu dia sedang dia sedang bergumul, dia dengar khotbah hari ini. Nah tentang hati itu, jangan gelisah, jangan hatimu gundah gulana. Dia mulai saudara diingatkan, ya serahkan pada Tuhan, tetap bersyukur, tetap bersukacita, tetap memuji Tuhan. Sudah percayakan pada Tuhan, nggak mau tertekan, nggak mau saudara gundah gulana saudara. Waktu satu hari dia sedang di kantornya papanya yang bantu kerja ya. Dia lihat komputer, buka komputer, ada email masuk. Emailnya tulisannya, Lesia, ada perubahan. Ada satu siswa batal mengundurkan diri. Nah berikutnya adalah jatahmu. Maka kamu diterima. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Harusnya gak bisa. Harusnya sudah ditolak saudara. Tapi sekali lagi, orang yang dapat kasih karunia tetap saja ada. Tuhan bisa berkarya. Harusnya tidak bisa. Harusnya sudah ditolak, bisa diterima. Harusnya sudah tertutup, bisa dibukakan. Harusnya sudah lewat, bisa tetap. Betul? Kalau kasih karunia itu gitu. Karena Allah itu tidak terbatas. Betul saudara? Itu luar biasa sekali saudara. Jadi ada banyak hal yang luar biasa. Ya ada hukum yang beda. Sebetulnya ya nggak bisa tapi bisa. Ada satu yang ingin saya ajarkan saudara. Saya percaya ini terus Tuhan taruh dalam hati saya. Saat ini krisis apa enggak?
Krisis enggak Pak Budi? Krisis tak? Krisis apa enggak? Ekonomi krisis ya dimana? Tapi saudara dengar, saudara percaya, Tuhan terus ingatkan saya, saudara jangan, saudara ya, sekalipun ini krisis, jangan banyak mikir ini krisis, jangan yakin ini krisis, jangan ngomong ini krisis. Saudara saya ulangi ya, sekalipun ini sedang krisis atas dunia, atas bangsa kita, saudara jangan terus suka ngomong krisis. Jangan berpikir krisis. Jangan saudara yakin krisis. Kalau saudara ngomong krisis, saudara percaya krisis, mikir krisis, saudara dengar, saudara masuk hukum itu, saudara otomatis saudara masuk sama. Padahal kita punya hukum yang lain. Yesaya 60 berkata, dunia sedang dalam kegelapan, dunia sedang krisis. Tapi untuk anak-anak Tuhan ada khusus, beda. Terangku turun atas umatku, terangku turun atas saudara dan saya, terang Tuhan turun atas gerejanya, terang Tuhan turun atas setiap kita. Beda. Kalau saudara terus sangat keadaan krisis, saudara juga percaya krisis, mengimani krisis, hukum itu saudara terima. Saudara nggak boleh lupa ada hukum kedua untuk kita. Dan itu hukum untuk kita. Khusus kita. Krisis itu untuk dunia. Saudara tangkap dulu. Supaya tidak terjebak. Kita itu mau diterangi supaya bisa jadi terang. Kita ini mau diberkati supaya jadi berkat. Memang ini keadaan krisis. Kita bisa melihat dua-duanya. Ada kasih karunia, ada anugerah. Kita harus lihat hukum yang khusus untuk kita. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ini gelap, terangmu datang. Oh, terpancar dalam hidup kami. Aku mau jadi terang. Aku mau jadi berkat. Terima janji Tuhan. Terima firman Tuhan. Terima rema Tuhan. Jadilah. Yesus berkata, seperti yang kau katakan, yang kau percayai, yang kau pikirkan, aku lakukan. Saya ajak saudara, kita bisa dipakai Tuhan lebih. Keluar, bahkan jadi berkat. Tapi sekali lagi, kenapa ikut krisis? Ya memang ikut ngimani krisis kok. Memang ngomongnya ya krisis kok. Ada kuasa, perkataan. Iman itu menentukan. Pikiran kita mikirkan, jadilah seperti itu. Betul enggak? Kita harus bisa lihat hukum yang untuk kita. Kalau dunia ya memang, dia memang dalam keadaan gelap. Dunia memang krisis kok, ya enggak bisa. Tapi ada beda, kita punya hukum yang lebih daripada itu. Kita punya hukum yang sudah dijanjikan, yang sudah disediakan, yang sudah diberikan pada kita. Terang Tuhan datang, terang Tuhan terpancar, kita jadi terang. Berkat Tuhan datang, berkat itu terpancar, kita jadi berkat. Dengar. Jadi kalau saudara dengar ini waktunya luar biasa. Kayak gini kok waktu krisis kok khotbah tenang. Saudara dengar, orang yang nggak ngerti hukumnya, ya nggak salah. Memang gelap kok. Dunia itu gelap kok saudara. Tapi kalau saudara percaya saudara milik Tuhan, dan kalau saudara percaya firman Tuhan, Tuhan yang ngomong toh, terang Tuhan akan turun toh, terang Tuhan akan percaya atas hidupmu toh, dan kau harus bangkit jadi terang. Itulah yang kita ambil. Akan ada perbedaan. Saya rindukan justru saat krisis ini saudara mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa. Saudara limpah untuk jadi saluran Tuhan, untuk jadi alatnya Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, bagi pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Benar, ini waktu. Saya ajak, itu yang banyak kadang-kadang orang kita anak Tuhan itu kejebak, ikut hukumnya dunia. Ngalami seperti dunia. Padahal Tuhan sudah berkata jelas, semua gelap tapi terangnya akan datang pada umatnya. Bukan pada dunia semua loh saudara, jangan salah loh ya. Bukan krisis dunia dirubah jadi baik loh, bukan. Datangnya pada umatnya, datangnya pada anaknya, datangnya pada kita. Supaya kita dipakai Tuhan jadi terang, jadi berkat. Terima yang ini saudara. Terima kemurahan Tuhan, terima janji Tuhan. Yang kedua, favor Tuhan memperluas wilayahmu. Ulangan 33 ayat 23. Tentang Naftali, ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan. Kenyang dengan perkenanan.
Siapa yang mau dapat perkenanan di hatinya Tuhan? Angkat tangan. Dikenyangkan oleh perkenanan Tuhan. Orang yang berkenan itu sudah luar biasa. Kenyang oleh perkenanan. Dan penuh dengan berkat Tuhan. Penuh dengan berkat Tuhan. Penuh dengan berkat Tuhan. Penuh dengan berkat Tuhan. Saya ajari ya, kalau sedang ada nubuatan janji, aminono, terimano. Beda dengan kita diem, beda. Secara lahiriah kita terima dengan tubuh raya. Secara roh, ini sedang ditabur. Tangkaplah dengan rohmu. Tangkaplah dengan imanmu. Terima. Tangkap saudara. Itu akan terjadi. Benar. Nah, ini ada janji seperti itu. Penuh dengan berkat Tuhan. Lalu milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Diperluas saudara. Dapat perkenanan. Dapat berkat. Dan wilayah diperluas. Saya doakan setiap saudara. Sekalipun sedang krisis. Dapat kasih karunia. Dapat perkenanan. Dapat berkat. Diperluas. Usahamu diperluas. Imanmu diperluas. Kepercayaan daripada Tuhan diperluas. Hikmatmu diperluas. Visimu diperluas. Keuanganmu diperluas. Pelayananmu diperluas. Ini firman. Ini janji. Diperluas. Saya doakan setiap saudara tangkap. Ini sangat berharga. Ya, gereja kita juga sama saudara. Berusaha terus tangkap. Kita kalau saudara bisa perhatikan ya, sekalian ini krisis, gereja tetap mengalami kasih karunia. Saudara boleh perhatikan terus, tetap saja mengalami kemurahan Tuhan. Betul tak? Ya tak? Dalam banyak hal, dalam jiwa-jiwa malah ditambah terus. Orang diselamatkan, tambah terus. Orang diselamatkan, tambah terus. Betul enggak? Dikasih proyek bangun, terus dicukupi oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diberkati Tuhan. Ya, malah dipercaya lagi. Itu perkenanan. Malah diberi tugas yang lebih besar, diperbesar kepercayaan dari Tuhan. Ya, tangkap pengurapan untuk gereja, pengurapan untuk setiap jemaat. Dan itu akan luar biasa sekali saudara. Yang ketiga, favor Tuhan membuat kita disukai. Membuat kita apa? Disukai. Ulangan 33 ayat 24. Tentang Asyer, ia berkata, diberkatilah Asyer di antara anak-anak lelaki. Biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya. Dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Saudara, disukai. Dalam nama Tuhan Yesus, saya juga doakan setiap saudara. Kalau dulu tidak disukai di rumahmu, kamu akan jadi anak yang disukai oleh orang tuamu. Kalau saudara jadi karyawan yang tidak disukai, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karunia Tuhan, saudara akan jadi karyawan yang disukai. Kalau saudara jadi pelajar yang tidak disukai oleh gurumu, oleh dosenmu, dalam nama Tuhan Yesus bisa menjadi orang yang disukai oleh guru, oleh dosen, disukai. Dalam pelayanan gak disukai oleh pimpinanmu, Tuhan akan bisa karya jadi disukai. Apalagi menantu gitu saudara. Kalau saudara tangkap sungguh-sungguh yang tidak disukai oleh mertua, saudara tangkap, dapat pengurapan, jadi menantu yang disukai. Nah ini mulai gocekan ini. Mertua. Mulai mungkin malah mertua aja ini. Tapi itu kasihkan. Saudara lihat ya, Yusuf. Saudara lihat, Yusuf tuh orang dapat kasih karunia. Saudara setuju gak? Kan dipilih oleh Tuhan toh. Mau tinggal jadi besar toh. Saudara lihat ya, orang dapat kasih karunia seperti Yusuf di rumah disukai orang tuanya. Betul? Sampai dia dapat jubah yang paling luar. Kenapa? Ada kasih karunia dalam hidupnya. Sehingga orang suka. Karena ada Tuhan yang sedang berkarya dalam hidupnya. Kakaknya ya iri, saudara, dia sempat dijual ke Mesir di rumah Potifar. Sama, jadi kesukaan Potifar. Betul? Dia jadi budak yang paling disukai,
paling dipercayai, paling diberi kepercayaan paling besar. Bukan oleh ayahnya, di tempat kerjanya jadi hamba paling disukai. Iblis yang mau jatuhkan disukai oleh istri Potifar, saudara. Tapi itu iblis untuk berbuat dosa, itu bukan lain, saudara ya. Kalau tadi kerja yang benar gitu, saudara. Tuhan tetap jaga. Dia tetap hidup kekudusan. Tinggalkan dosa, jangan hidup dalam dosa. Kalau dosa gak bisa dapat kasih karunia, ya tolak dosa. Saudara ayahnya masuk penjara. Di penjara dia jadi apa? Orang yang disukai oleh kepala penjara. Betul? Biasanya kepala penjara itu sabar, lemah lembut, murah hati atau gitu. Biasanya ya. Kamu yang ngomong loh, bukan aku loh ya. Nanti ada galak penjara bukan saya ya Pak ya. Saya ngomong ini ada berapa jemaat yang. Tapi Yusuf, dengar ya, disukai. Kecuali orang yang iri seperti kakaknya. Daud juga sama saudara lihat, disukai. Kecuali Saul yang iri. Tapi dia disukai. Kecuali sedang diproses. Ya kadang-kadang kan orang tidak ngerti. Wah kenapa? Ya sampai ini dan itu gitu saudara. Tapi secara nyata disukai. Setelah itu waktu dia masuk istana. Ya di hadapan raja. Dia menjadi orang yang paling disukai oleh Raja Fir'aun. Disukai. Saudara, orang yang ditolak, dibenci, tidak disukai apa orang yang disukai? Ayo saudara jadi orang seperti apa? Tapi bukalah hati saudara. Ini kairos. Ini waktunya. Saudara bisa jadi orang yang disukai di rumahmu, di tempat sekolahmu, kampusmu, tempat kerjamu, dalam pelayananmu, disukai oleh langgananmu. Loh laris saudara, betul nggak saudara? Disukai. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Sekarang saya mau tutup dengan ini. Yang saya katakan saya itu ini sangat percaya. Dulu waktu saya membaca ini keadaannya dengan ini firman ini dengan keadaan yang nyata itu beda sekali loh. Bertolak belakang, betul gak saudara? Nyampaikan ini tidak mudah loh. Tapi hari ini saya nyampaikan mantap. Ceritanya apa saudara? Kemarin Miracle Night. Saya itu doa dengan Tuhan. Saya dapat ya firmannya adalah dijorok nih. Pak Budi tak jorok deh gitu. Enggak dijoroknya orang maju-maju toh Pak, bener gak? Dijorok deh, dipaksa supaya maju. Bu Guntur dijorok deh, kau maju supaya maju. Roni juga mungkin. Iya, semuanya lah ya. Ya, semuanya dijorok deh saudara. Terus gambarannya apa? Yang Tuhan berikan seperti anak Raja Wali. Induk Raja Wali, saudara dikatakan kalau dia mau bertelur cari tempat yang tinggi, yang sulit untuk didatangi oleh apapun supaya aman. Perkara-perkara di atas. Kalau Raja Wali di bawah sama ayam jago aja kalah. Tapi kalau dia menang harus disambar diangkat ke atas. Dia nggak boleh duduk tempur, dia turun berdiri tempur kalah. Dia menangnya itu di atas, harus di atas. Kita harus menjadi orang yang kesukaannya hal yang di atas. Jangan yang di duniawi, kalah kita. Lalu buat sarang-sarang yang kuat, lalu rumput, lalu bulu-bulunya supaya halus. Anak telur dan anaknya kalau sudah netes anaknya nggak sakit karena ada bulu-bulunya. Terus dirami sampai menetes, saudara. Ya tidak setengah jalan. Kalau setengah jalan kejake telur busuk sampai netes. Setelah netes dipelihara, diberi makan terus sampai dewasa. Nah ini gambaran gini, setelah dewasa, induknya ingin anaknya itu belajar terbang. Kadang-kadang induknya sengaja terbang di sekelilingnya, beri contoh, ngeming-ngeming, wah bisa terbang loh, enak macam-macam. Saudara, ya kadang-kadang ada anak Raja Wali yang wah tertarik ikut belajar terbang. Tapi ada yang tidak mau ya sudah diam saja. Dikasih contoh diiming-imingi diam saja. Ayahnya berkata kalau engkau sukses enak loh, bisa gini, sudah diam saja, tidak mau repot-repot saudara. Ya, saudara tahu nggak apa yang dia kerjakan? Ya,
Kebakkan supaya bulu-bulunya yang halus pergi semua. Jadi kasar. Jadi sekarang sarangnya nggak nyaman lagi. Bisa melukai diri. Tujuannya induknya supaya keluar. Sudah tempat nggak nyaman. Tapi ya tetap saja tuh di situ nggak mau keluar. Kalau tetap nggak mau, saudara, mulai dikurangi makanannya. Kalau dulu dikenyangin terus, sekarang makin kurang. Makin kurang, makin kurang. Tujuannya mau tidak mau lapar, cari sendiri. Keluar, belajar terbang. Ada yang tetap tidak mau terkeluar. Nyaman di sarang yang sudah bau. Saat itulah induk Raja Wali akan kebakkan sayapnya ke dadang. Didorong nih, didorong sampai terjatuh. Dan waktu terjatuh, saya percaya kalau saya bisa bilang, mungkin teriak, mama. Saudara kalau terjatuh, tapi juga pasti berusaha toh, supaya nggak mati toh, saudara. Betul nggak? Kalau nggak bisa, induknya itu ngikuti, disambar, dinaikkan lagi ke atas, tetap aman. Tapi colke lagi, saudara. Biulang, belajar. Kalau masih nggak bisa, disambar lagi, diangkat lagi ke atas. Terus menerus sampai bisa. Terus menerus sampai bisa. Nah, saudara dengar, kalau saudara dulu nyaman, tiba-tiba kok sekarang nggak nyaman loh. Banyak yang nyakiti saudara. Mungkin Tuhan ingin saudara mulai bangkit. Dengar ya, jangan di sarangmu yang bau terus. Tuhan ingin saudara maju. Betul? Kalau sudah berkatnya dikurangi terus, nah, makanan dikurangi. Mungkin saja Tuhan ingin saudara maju, belajar, bangkit. Apalagi saya ditepang, keluar, jatuh. Tuhan ingin saudara belajar terbang. Sampai bisa terbang. Kalau sudah bisa terbang, tiba-tiba menjadi burung yang luar biasa. Tiba-tiba dia melihat yang luar biasa. Dia dapat mangsa yang luar biasa. Dia mengalami kemuliaan. Betul. Nah, saudara, saya nyiapkan firman itu. Waktu saya duduk di situ loh, saudara. Tiba-tiba Tuhan berkata apa? Ingat, Tuhan pernah berkata, akhir zaman, Tuhan akan pakai burung buas dari timur. Diutus Tuhan sampai tanah kejadian. Akan bawa terang sampai tanah perjanjian. Tuhan pakai orang-orangnya yang seperti burung buas dari timur ke sana. Nah, ayatnya sudah lihat ya. Yesaya, ingat dahulu kala ini berapa? Ya, yang langsung burung buas saja waktu nentek nggak cukup. Ya, saudara lihat ya. Ini luar biasa. Tapi harusnya saudara kalau nggak jelas dengarkan yang Miracle Net kemarin, saudara ya, supaya jelas. Ingatlah, betul ini loh. Oh ya, sorry ya, ingatlah yang dahulu dari, kok hilang? Ingat, yang memanggil burung buas dari timur, tangkap dulu ya, dari timur. Dan orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Artinya timur yang jauh, tangkap dulu ya, saudara ya. Ya, lambat. Burung buas dikatakan. Aku telah mengatakannya. Ya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Jadi tiba-tiba itu saya nggak mikir itu sama sekali. Muncul tiba-tiba ayat itu. Burung buas dari timur. Saatnya dipanggil oleh Tuhan. Saatnya akan ada kegerakan. Saudara ingat, saya pernah ngajarkan kegerakan Allah. Yerusalem, Yudea, Samaria, Antioquia, Makedonia, Yunani, Roma, Eropa, Amerika, terus sampai Amerika Latin ya, Afrika semua, sampai Asia, sampai Korea, sampai Indonesia. Setelah Indonesia, lalu kegerakannya kemana? Timur Tengah, lalu kembali ke Yerusalem. Betul ya saudara? Pengajaran itu. Dan di sana ada diagramnya. Kalau mereka berkata timur, jauh, itu Indonesia. Saudara lihat peta juga sama. Timur jauhnya itu orang Papua semua ngimani itu. Papua itu timur jauhnya. Ujung buminya di situ. Saudara, lalu tiba-tiba saya ingat lagi. Apa? Ini kan 17 Agustus. Mulai deklarasi. Nanti dirayakannya di mana? IKN. Ikonnya apa? Burung buas dari timur.
Terus nyambung saudara. Terus nyambung saudara. Tiba-tiba saya rasakan Tuhan itu berkata. Kalau kemarin ya. Karena saya katakan miracle-nya itu saya pakai untuk bangun penuai. Untuk bangun penuai. Jadi para penuai akan sungguh-sungguh dilatih seperti anak Raja Wali. Sampai besar. Sampai bisa terbang tinggi. Sampai nanti dipanggil sebagai burung buas dari timur. Untuk masuk di sana. Bawa terang. Bawa Injil. Bawa keselamatan. Saatnya. Jadi itu seperti rangkaian nubuatan. Tapi hari ini juga saya kaget. Firman-Nya seperti ini waktunya. It's time. Saja saudara. Harus bisa melihat. Harus percaya. Harus nanggapi. Perempuan pendaran kalau enggak ngerti. Ya harus bisa ngerti. Ya dilewatin aja. Tetap pendaran sampai mati. Bartimeus buta. Yesus lewat, ada loh. Kalau enggak ngerti, Yesus ada, Mesias ada, ini yang bisa menyelamatkan saya ada, sedang datang. Dia enggak ngerti, enggak nanggapi, enggak percaya, ya terus mungkin buta sampai mati. Bersyukur bisa mengerti, Mesias datang, Kairosnya datang. Saudara, berani percaya, berani nanggapi, mengalami. Saya doakan firman ini jadi rema. Sekali lagi, saya bukan hanya khotbah kali ini, bukan hanya ngajar, tapi nyampaikan janji nubuatan. Saya doakan, saya rindu setiap saudara ngalami. Hal ini sungguh-sungguh terjadi. Memang selalu saat gelap terang itu justru terang.